Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya? Wah, Kak Tirsa percaya kalian semua bersukacita ya. Oke, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Hari ini kita belajar tentang Paulus dan Silas. Wah, siapa ya mereka? Paulus dan Silas ini, mereka suka mengabarkan firman Tuhan, mengabarkan Injil. Tetapi pada saat mereka berada di suatu tempat bernama Filipi, mereka ditangkap. Orang-orang di situ tidak suka kepada mereka karena mereka mengabarkan Injil supaya orang-orang selamat mengenal Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang di Filipi tidak suka kepada mereka. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Mereka dibawa ke pasar, didera, disiksa di sana. Nah, kasihan gak adik-adik? Kasihan ya. Sampai akhirnya orang-orang itu membawa mereka kepada para penguasa. Mereka dibawa, mereka dibilang, "Bapak-bapak para penguasa, mereka ini mengacaukan tempat kita." Padahal kan mereka mengabarkan Injil ya. Nah, para penguasa berkata, "Oke, bawa mereka ke dalam penjara." Kemudian kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Nah, Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara adik-adik. Kakinya dibelenggu. Mereka dimasukkan ke dalam ruang penjara yang paling tengah. Wah, kasihan ya adik-adik. Padahal Paulus dan Silas bukan orang jahat. Tetapi Paulus dan Silas justru ingin mengabarkan kabar keselamatan supaya orang-orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi mereka malah dimasukkan ke dalam penjara. Nah, tetapi Paulus dan Silas di dalam penjara ngapain? Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain yang di dalam penjara itu mendengarkan mereka. Wah, mereka menjadi berkat ya. Paulus dan Silas berdoa memuji Tuhan. Mereka gak nangis, mereka gak bersungut-sungut adik-adik, mereka gak ngomel. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Wah, Tuhan menyelamatkan mereka. Mukjizat terjadi. Maka kepala penjara ketakutan. Dikira mereka semua pada kabur. Pak kepala penjara mau menyakiti dirinya sendiri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Wah, Paulus dan Silas juga para tawanan tidak melarikan diri.
mereka menjadi berkat di dalam penjara. Apa yang terjadi? Akhirnya kepala penjara bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Kepala penjara dan keluarganya boleh dibaptis, menerima Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Para penguasa menghampiri Paulus dan Silas, meminta maaf dan akhirnya membebaskan Paulus dan Silas. Wah, puji Tuhan. Hari ini kita belajar firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-16 sampai ke-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajar kita senantiasa bersukacita, tetap berdoa, dan mengucap syukur dalam segala keadaan. Meskipun keadaan masih belum seperti biasa, belum normal, masih kita beribadah lewat handphone karena masih ada virus corona, tetapi kita tetap bersukacita, tetap berdoa, dan tetap mengucap syukur. Ya adik-adik, oke, amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.